Itu jadi tadi warzuqni, kita minta rezeki kepada Allah. Kemudian Rabbil warhamni warfa'ni. Kemudian angkatlah derajatku. Wahdini, berikan aku hidayah, supaya kita itu dapat hidayah, ya, dapat petunjuk, ya. Jangan mudah kemudian disesatkan, ya. Jangan sampai berbuat perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdini wa'afini, dan berikan afiyah. Afiyah itu maknanya kesembuhan total gitu, sembuh zahir batin. Kalau afiyah itu maknanya sembuh dan lahir dan batin. Jadi lahirnya itu, zahirnya juga sehat, batinnya itu juga sehat. Itu namanya afiyah. Wa'afini wa'fu anni. Kemudian ampunilah semua dosa-dosaku. Jadi makanya orang sholat itu yuk zikir, ya, sholat itu ya zikir juga sambil dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu sujud lagi, yang baca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu kalau rakaat pertama mau rakaat kedua, ya, itu disunahkan duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk sebentar, tidak usah baca apa-apa. Setelah itu langsung berdiri. Itu namanya duduk istirahat, doa istirahat. Nah, jadi begitu sujud kan Allahu Akbar, ya kan? Duduk sebentar, kemudian nanti berdiri. Ya, tidak usah langsung berdiri. Jangan berdiri, ya. Nah, tapi itu hukumnya sunnah. Misalnya kok saya tidak pernah duduk istirahat, tidak apa-apa, tetap hukumnya sah, ya. Kemudian rakaat kedua ya sama seperti tadi itu, baca Fatihah terus selesai sampai misalnya rakaat, kalau sudah rakaat kedua, sudah sujud kedua, nanti kemudian duduk namanya tahiyat awal, ya, kecuali kalau sholat subuh, nah ya berarti tahiyat akhir, ya. Nah tahiyat akhir itu baca doa tahiyat. Tahiyat itu hukumnya wajib, ya, dan dikeraskan, ya. Tahiyat itu dibaca dengan keras. Maksudnya dikeraskan itu sekira-kira telinganya itu mendengar, Pak. Ya, jadi kira-kira cara telinga kita itu normal, itu kita bisa mendengarkan suara kita. Itu baca tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Asyhadu assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu kalau pertama awal, tidak usah ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad kalau masih tahiyat awal. Tapi kalau tahiyatnya itu tahiyat ke akhir, ya, tahiyat akhir, ya berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus sampai selesai, sampai innaka hamidun majid, ya itu sunahnya seperti itu. Nah terus disunahkan juga sebelum salam kita itu berdoa, Pak. Ya, berdoa ini yang kadang-kadang doa ini penting sekali, cuman jarang orang yang mengamalkannya. Nah, doa ini yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Maknanya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Jadi tadi doanya, Pak? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maknanya ya muqallibal qulub, duhai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, atas agama. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena manusia itu hati itu kan bolak-balik, Pak. Kadang-kadang tak seneng, kadang-kadang ibadah segedewan, pas susah, kadang-kadang cok malas ibadah. Nah ini jangan sampai ketika bolak-baliknya hati itu, iman itu terlepas. Maka ini kita doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu doa didoakan itu seperti itu. Ya, doa boleh juga tambahan lagi doa supaya selamat dari fitnah dajjal, yaitu Allahumma inni a'udzubika
min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, maknanya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi orang itu paling bahaya itu ya azab kubur ini, karena begitu meninggal, kalau orang itu tidak baik amalnya, nah diazab di kuburan. Naudzubillah min Amin azabin nar, juga supaya terselamatkan dari siksa neraka. Kemudian wamin fitnatil mahya, dan juga selamat dari fitnahnya kehidupan. Orang itu kan dalam kehidupan itu fitnahnya macam-macam, ya kan? Ada temannya yang begini-begini, ya, ada tetangganya yang begini-begini, ada keluarganya begini. Ini supaya selamat dari fitnah kehidupan. Wa min fitnah mahya wal mamat, dan juga fitnah ketika sudah mati. Kadang-kadang orang sudah mati aja masih ada fitnah-fitnahnya, Pak. Ya kan? Nah, itu supaya kita selamat. Dan paling utama wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih dajjal, yaitu dajjal, supaya kita itu jangan sampai terkena fitnahnya dajjal. Lah fitnahnya dajjal itu apa? Lah dajjal kan sekarang belum turun, ya kan? Nah, lah terus maksudnya kita minta perlindungan dari fitnahnya dajjal itu maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu begini. Dajjal itu mengatakan kepada orang-orang, masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka kata Rasulullah, kalau Dajjal mengatakan suruh masuk ke dalam surgaku, jangan mau, karena surganya Dajjal itu adalah neraka. Kemudian Dajjal mengatakan, kalau mau masuk ke dalam nerakaku. Kalau kata Rasulullah, kalau kamu disuruh masuk ke neraka Dajjal, masuk saja, karena itu adalah surga. Jadi dibalik-balik. Lah fitnahnya Dajjal itu kalau sekarang itu barang baik itu seakan-akan jadi buruk, barang buruk seakan-akan menjadi baik, ya kan? Contohnya misalnya kadang-kadang orang itu, ya ini cerita di sana, ini di Pekalongan sana. Kan itu kan minuman itu kan ada, minuman itu kan aslinya memang tidak baik, karena itu ada alkoholnya. Alkohol berarti kan haram, ya kan? Tapi mereknya bintang, maka sehingga Anda pantas dapat bintang, ya. Ya kan, kadang kan gambarnya kan bintang, katanya kan bagus, ya kan? Bagus atau tidak? Bintang itu kan bagus, ya kan? Ada lagi, ya kan, yang memabukkan, seakan-akan baik misalnya, ya kan? Contohnya begitu, senantiasa jauh dari cinta, ya kan, dekat dengan orang tua. Ada orang itu, anak-anak muda itu pada bikin kaos, Pak, ya. Judulnya itu begitu, ditulis kaos itu, jauh dari cinta. Maksudnya gini, misalnya itu orang itu putus cinta, ya kan, jauh dari cinta, dekat dengan orang tua. Makanya akhirnya ngombe-ngombenan mabuk begitu. Nah ini kan tidak baik sebetulnya, cuma kan dipoles jadi seakan-akan baik, ya kan? Nah ini makanya jangan ikut-ikutan seperti itu, ya kan? Kalau sudah ya dulu ya. Tapi sekarang sudah ngaji yo, dihindari itu fitnahnya Dajjal. Jadi barang yang tidak baik kemudian dipoles-poles sehingga menjadi seakan-akan baik. Samar. Ya kadang-kadang barang yang baik kadang-kadang dilalu akhirnya seakan-akan menjadi barang yang tidak baik. Misalnya orang kadang-kadang rajin ngaji, ya, rajin sholat, rajin ibadah. Kadang-kadang seorang mikirin dunia itu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang baik seakan-akan menjadi tidak baik, ya. Nah, termasuk misalnya kadang-kadang orang-orangnya sholawatan, ya kan, zikiran, itu kan barang yang baik, ya. Ada yang mengatakan, ini tidak boleh sholawatan, tidak boleh zikiran. Nah, ini kan
barang baik wah ya kan, kecuali ya dilakukannya itu bukan sholawat, bukan dikiran. Makanya ini fitnahnya Dajjal. Jadi sesuatu yang buruk dipoles-poles sehingga menjadi seakan-akan baik, sesuatu yang baik diperburuk-buruk sehingga seakan-akan menjadi sesuatu yang buruk. Nah ini kita ini supaya selamat dari fitnahnya Dajjal. Nah, makanya kita doa itu juga sebelum salam. Jadi setelah tahiyat, setelah innaka hamidum majid itu doa sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Ya, cuma kalau imam jangan terlalu banyak supaya makmumnya tidak menunggu lama. Tapi kalau sholat sendirian, misalnya sholat malam sendirian, ya setelah innaka hamidum majid jenengan doa sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Saya doa dalam bahasa Jawa dalam hati tapi tidak usah dibacakannya keras, itu tidak apa-apa. Innaka hamidum majid gitu. Jangan doa ya Allah mugi jenengan paringi kula gampang daya urusan dunia, urusan akhirat, itu bisa seperti itu. Doa sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau sendirian ya, ketika tahiyat tadi sama ketika sujud terakhir ya, sujud terakhir doa sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Tapi kalau sholatnya sendiri ya, kalau imam ya doa boleh tapi tidak terlalu panjang ya. Ini setelah sholat jangan begitu salam kemudian langsung lungo ya kan, zikiran dulu karena zikir ini fadilahnya besar. Di dalam riwayat dikatakan orang yang membaca subhanallah 33 kali setelah sholat, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, maka dosanya itu akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya setelah itu zikiran muncul itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang membaca ayat kursi setelah sholat maka tidak ada pemisah antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Maknanya orang itu belum masuk surga itu karena belum mati. Kalau sudah mati langsung masuk surga. Itu kalau orang membiasakan baca ayat kursi setelah sholat. Jadi makanya ya dibaca paling tidak ya, kemudian juga baca istighfar karena namanya orang sholat itu ya ada kekurangannya Pak ya, ada kekurangannya, masih pikirannya masih belum konsentrasi, kilingan iki. Nah maka kita setelah sholat ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahi minhum dal amwal. Itu doa istighfar ya. Jadi setelah sholat istighfar, baca subhanallah tadi, baca ayat kursi, atau tambahan lagi baca fatihah sama atau baca jadi tahlil la ilaha illallah ya, karena apa? Untuk menguatkan iman kita. Setelah itu baca doa ya. Jadi doa setelah sholat itu termasuk doa yang mustajab. Makanya kalau kita itu setelah sholat kita itu jangan tidak doa ya, baik sendirian ataupun makmum. Nah kalau kita makmum ada imamnya doa, baca amin ya. Amin yang keras, baca amin. Nah, jangan sampai imamnya doa kita tidak ngamini eman-eman ya kan. Nah mestinya kita dapat sesuatu yang nikmat besar karena doanya imam itu, karena tidak mau mengamini akhirnya tidak dapat apa-apa kan iman ya. Jadi itu. Nah ini masalah sholat. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Pertanyaan. Siapapun. Jam berapa Pak? Yang bertanya silakan. 11 kurang bertanya 15 menit. Ya sudah bertanya seperti kita doa aja Pak. Nanti pertanyaannya setelah doa tidak apa-apa, sambil ngobrol-ngobrol ya. Dan saya senang ini Pak Fauzan ya. Alhamdulillah sehat Pak Fauzan semuanya dan juga semuanya ya. Mudah-mudahan kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan kita itu selamat ya kan, selamat di dunia, selamat di akhirat, istiqomah, dan nanti kalau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaidah wa la daynan illa adaidah wa la dhalan illa hadaidah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'iyatana jam'iyat idmi kepada Pekalongan jam'iyatan mubarakatan nafi'atan ma'muratan mahbubatan mardiyatan. Allahumma ja'al ahlaha minas sholihin was sholihat wal alimin wal alimat wal muttaqin wal nafi'in wal nafi'at fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal fahsya wal fitan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.